Gimana Mas jadi penunggu hutan karet itu? Amankah? Aman gimana Mas? Tiap malam kita digangguin terus. Jadinya kita kerjanya kurang maksimal kalau siang hari. Bawaannya ngantuk terus. Hah. Iya Mas, maaf ya kalau kita jadi salah hitung ini. Wah, Mas Yanto, gimana caranya kek supaya pocong-pocong itu hilang? Coba kasih tahu Pak Indra soal masalah ini. Sebenarnya sih udah dikasih tahu jauh-jauh hari Mas. Dari dulu memang orang yang menjaga hutan karet itu sering diganggu sama pocong kayak mas-masnya ini, termasuk saya. Jadinya beberapa penjaga hutan karet itu banyak yang keluar masuk. Wah, lama-lama kita bisa sama seperti mereka kayaknya nih. Waduh, kita tahan-tahan dulu dah. Soalnya gua masih ada cicilan nih. Udah, Pak Andri udah nelpon nih. Yuk kita mulai rapatnya. Ayo dah, gue juga udah ngantuk berat. Baik Pak, semua hasil rapat malam ini akan kami laksanakan nanti hari Senin. Kalau begitu saya pamit dulu ya, karena hari sudah semakin larut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, karena rapat udah selesai, sekarang saya kembalikan kepada kalian masing-masing. Mau balik lagi ke rumah hutan karet itu atau mau nginep di sini? Waduh, enggak dah. Kalau mesti balik lagi ke rumah itu, gua juga enggak dah. Mending gua nginap dah di mari. Kalau gue mau balik aja dah ke rumah gue di kampung. Anak bini gue udah nunggu di rumah. Lagian besok juga kan libur. Mau liburan dulu dah gue. Lah, malam-malam gini emangnya masih ada tiket keretanya, Ndra? Masih lah. Kampung gue kan nggak antar provinsi, On. Nggak jauh juga kan dari kampung ini. Ya udahlah, Ndra. Kalau itu mau lu. Tapi inget, Ndra. Kalau kita ini sudah susah tidur. Lu mesti hati-hati, Ndra. Kalau lu sampai ngantuk di jalan, bisa-bisa ketabrak lu ntar. Tenang, Yon. Gue pasti hati-hati kok. Yaudah ya, gue pamit ya. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset dah, si bos kagak kira-kira ngasih kerjaan sampai malam gini. Alamat ngelembur sampai malam dah. Untung aja stasiun kereta sampai tengah malam. Jadinya gue bisa pulang ke rumah. Biarin dah kemalaman juga. Tebang nginep di kantor. Tumben nih malam sepi gini. Gak biasanya. Pedagang mangkal juga gak ada satu juga. Aneh banget deh nih. Pada kemana ya? Wah, bentar lagi tengah malam. Gue mesti buru-buru nih. Tunggu anak muda, Hah? Ada apa, Nek? malam ini kau jangan pulang. Jauhi kereta api itu. Hah? Maksud nenek apa? Jauhi kereta api itu. Jauhi kereta api itu. Hah? Dasar orang aneh. Waduh, kalau sampai gua telat, alamat gak dapet kereta nih. Gua mesti cepet-cepet nih.
Sialan tuh nenek-nenek, bikin gue lama aja di jalan. Akhirnya sampai juga. Wah, kok belum sampai keretanya? Tumben nih. Biasanya tepat waktu, on time. Sudah kubilang kalau malam ini kau jauhi kereta api itu. Alhamdulillah, akhirnya bisa nyenyak juga tidur gua. Iya ya, Nok. Baru pertama kali gua ngerasain tidur nyenyak gini. Sebelumnya digangguin terus sama pocong di rumah hutan karet itu. Dari tadi gua nge-WhatsApp Indra kok belum dibales-bales ya, Nok. Yok, apa dia udah sampai di rumahnya ya? Mungkin dia dalam perjalanan menuju rumah kali, Mas. Baterainya lowbat. Nah, bisa jadi tuh, Mas. Kira-kira tugas yang semalam dibebankan ke kita-kita bisa nggak ya kita lakukan ke depannya ya, Nok? Taulah, orang sehari-hari aja kita ngantuan, palingan juga banyak yang kelewat kalau disuruh melakukan tugas semalam. Dari rumah sakit Sentolo nih, Yok. Nok, kok telepon gua? Ada apaan ya? Assalamualaikum. Apakah benar ini Pak Yanto, kerabatnya Pak Indra? Waalaikumsalam. Benar-benar, Mbak. Ada apa ya? Apa yang terjadi dengan Indra? Begini, kami turut berduka cita sebab semalam Pak Indra tertabrak kereta api dan dilarikan ke rumah sakit Sentolo. Pagi tadi, beliau menghembuskan napas terakhirnya. Pihak keluarganya pun sudah kami hubungi. Demikian kami lakukan agar pihak keluarga dan perusahaan mengetahuinya. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Mbak. Nanti kita akan langsung menjenguk Pak Indra ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak nyangka nasibnya Indra tragis banget. Semalam baru ngobrol sama kita-kita. Paginya udah meninggal aja. Jangan-jangan nanti hal ini juga terjadi sama kita-kita, Nok. Waduh, kalau gitu gua mesti buru-buru bikin surat pengunduran diri nih. Jangan sampai gua kayak Indra ntar. Lah, Nok. Jangan menyimpulkan yang bukan-bukan. Dulu penjaga hutan sebelum-sebelumnya juga gak seperti ini kok. Mungkin ini terjadi karena Indra mengantuk. Seperti apa yang dikatakan Bagio semalam. Iya, Mas. Tapi sama aja lah. Kalau begini terus, bahaya. Kejadian yang dialami Indra bakal mengintai kita juga. Gua juga mau resign, Ya sudah, kalian nanti saja bikin surat pengunduran dirinya. Sekarang kita jenguk mayat Indra terlebih dahulu. Yuk. Ayo.
Mana nih laporan dari Yanto soal rapat 2 hari yang lalu? Kok belum ada kabar ya? Nah, ini dia yang diharapin. Baru gue omongin. Dia nelpon juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tok. Iya, Tok. Gimana? Tugas yang udah kita rapatin kemarin, udah dilaksanakan belum, Tok? Maaf Pak. Kemarin waktu sehabis rapat, Indra pamit pulang ke kampungnya dengan kereta api. Namun karena beliau mengantuk, akhirnya jatuh ke rel kereta api. Jadi dah beliau ketabrak kereta. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Nah, disitulah masalahnya Pak. Mulyono dan Bagjo jadi takut kalau tinggal di hutan itu bisa menyebabkan kematian. Seperti apa yang terjadi dengan Indra. Jadinya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Waduh, terjadi lagi seperti yang sudah-sudah. Ya wes lah, Tok. Nanti kita cari lagi karyawan baru. Ya Pak, cuman kalau begini terus kita akan capek Pak. Apa tidak ada solusi lain Pak? Misalnya saja bagaimana cara menghilangkan hantu pocong itu. Sudah banyak juga yang kita lakukan, Tok. Dari dukun sampai ahli agama juga udah kita kerahin. Namun hasilnya masih nihil. Ya sudah, kalau begitu Pak, saya akan cari orang lagi. Siapa tahu ada teman-teman saya yang butuh pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejadian lagi. Ya sudahlah, kita cari karyawan baru. Siap-siap buat lowongan kerja di internet. Oh iya, sekalian juga gue hubungin Bang Dikin. Siapa tahu dia punya temen yang butuh pekerjaan. Alhamdulillah, ngojek hari ini cukup ramai. Gua jadi bisa ngasih hadiah dah nih ntar malam ke bini gua. Hehehe, martabak telur spesial. Kalian juga beli susu sama pempes buat anak kedua gua nih. Lah, ada telepon. Siapa ye? Wah, si Andri. Ada apa ye? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya Andri, ada apaan? Gini Bang, perusahaan saya kan lagi butuh karyawan. Kali aja Abang punya temen yang butuh kerjaan. Kalau ada nanti infoin aja ya Bang. Kasih nomor saya aja ke dia Bang. Oh, iya Andri. Nanti gue kabarin deh kalau ada. Ya udah Bang, itu aja sih. Saya pamit dulu ya Bang. Assalamualaikum. Iya Andri, waalaikumsalam. Si Petruk butuh kerjaan kali ye. Coba gue tanyain. Truk, kabarnya lu lagi nyari-nyari kerja ye di kota? Iya Kim, susah banget nyari kerja di kota. Kemarin gue sama Bagong nyari-nyari lagi, juga kagak dapet. Nah, kebetulan ada saudara gue di kota yang lagi butuh karyawan. Lu coba dah datengin, kali aja masih ada tuh lowongan. Ya udah, gue minta kontaknya ye. Siap dah Truk, ntar gue kirim ke lu nomor HP-nya. Emangnya si Dikin punya saudara di kota ya Bang yang butuh karyawan? Katanya sih iya Gong. Semalam dia kasih nomor saudaranya itu ke gue. Katanya dia sih namanya Pak Andri.
Langsung dah gue telepon buat konfirmasi ke Pak Andri malam itu juga. Bener juga tuh kata si Dikin. Nah, pagi ini kita langsung ke sono, Gong. Biar tuh lowongan gak keburu ditempatin orang lain. Wah, alhamdulillah dah Bang. Kalau gitu, moga-moga aja kita nggak diduluin orang nih hari. Amin. Mudah-mudahan aja, Gong. Kita cepet. Iya Bang, tapi ngendarain motornya jangan buru-buru. Slow aja, ntar malah kenape-nape. Iya, Gong. Tenang aja. Bentar lagi kita sampai nih, Gong. Selamat siang. Permisi, Pak. Apa benar ini PT Huber Nusantara? Apa benar di sini ada lowongan kerja? Abang dapat info dari mana kalau di sini ada lowongan kerja? Kebetulan saya dapat info lowongan kerja tersebut dari saudaranya Pak Andri dan disuruh hubungin Pak Andrinya. Semalam saya sudah konfirmasi dan betul katanya. Makanya ini kami datang kemari. Wah, gimana ya? Kalau begitu, saya hubungin beliau dulu ya, Bang. Baik, Pak. Selamat siang, Pak Andri. Ini saya mau melaporkan ada 2 orang tamu yang mencari Bapak. Katanya semalam sudah konfirmasi ke Bapak. Bang Petruk sama Bang Bagong ya? Abang namanya Petruk sama Bagong bukan? Iya, Pak. Saya Petruk. Ini adik saya, Bagong. Betul, Pak. Namanya Petruk sama adiknya, Bagong. Kalau begitu, suruh masuk langsung ke kantor saya deh. Baik, Pak. Bang Petruk, Bang Bagong, langsung ke kantornya Pak Andri di lantai 1, pintu kedua ya. Baik, Pak. Kami permisi dulu ya. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Buset, pabriknya gede banget ya Bang. Pabrik ban ternyata, Gong. Pantesan gede. Kan banyak orang pakai kendaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini kami, Pak. Petruk dan Bagong. Oh, masuk. Bang Petruk, Bang Bagong, silahkan duduk. Baik, Pak. Bang Petruk, gimana kabarnya Bang Dikin di kampung Tumaritis? Alhamdulillah, sehat, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Andri ini siapanya Dikin, ye? Oh, saya adik istrinya Bang Dikin, iparnya Bang. Pantesan, setahu aye, saudaranya Dikin pan gak ada yang tinggal di kota. Jadi begini Bang Petruk, kami memang lagi membutuhkan karyawan, tapi penempatannya bukan di sini, tapi di daerah Jawa Tengah. Gaji yang kami tawarkan per bulan 5 juta. Dan semalam saya dapat kabar juga dari atasan katanya butuh 1 karyawan lagi. Jadi kami butuh 3 karyawan untuk penempatan di sana. Wah, gede juga ye, Gong. Gajinya, alhamdulillah. Kalau gitu, yang satu lagi biar gareng aja, Pak. Abang aye, gimana? Wah, alhamdulillah.
Iya bang. Boleh. Kalau Bang Petruk oke, nanti akan saya kirimkan tiket elektronik kereta api. Bang Petruk tinggal kirim aja 3 foto KTP ke saya buat konfirmasi ke stasiun kereta apinya. Agar besok pagi bisa langsung meluncur ke sana. Soal lamaran kerja, Bang Petruk cukup taruh di resepsionis nanti. Soal alamat penempatannya, di sana juga nanti saya kirimkan via HP. Baik Pak. Kalau gitu kami permisi ye buat persiapan besok. Assalamualaikum. Baik Bang. Waalaikumsalam. Salam ya buat Bang Dikin. Iye Pak Andri. Alhamdulillah dah, anak-anak gue sekarang udah dapat kerjaan. Gajinya pun gede. Asik, ini mah bisa nabung buat ngelamar Andini. Alhamdulillah, gue mau kredit motor biar punya motor sendiri buat ngojek. Kalau lu mau buat apa, Reng? Untuk sementara ini gue belum ada keinginan apapun, Truk. Mungkin buat gue tabung aja dah. Ngomong-ngomong, mana nih si Bram? Belum datang juga dia. Tuh dia baru kelihatan. Assalamualaikum udah lama nunggu ya. Waalaikumsalam. Belum lama sih Bram. Ya udah, lu semua buruan dah naik. Takutnya keretanya terlambat ntar. Iya kami berangkat dulu ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Truk, emangnya di sono kita ngerjain apaan sih nanti? Semalam sih Pak Andri ngasih tugas. Kalau di sono kerjaan kita cuma jagain hutan karet sama mandorin kalau pagi-pagi di tiap tempat. Sebab masing-masing tempat bakalan ada 10 sampai 20 orang penadah getah karet katanya. Hah? Jagain hutan karet? Ayo kirain di sono juga pabrik bang, kayak di kota kemarin. Iya Gong, gak apa-apa dah. Yang penting gajinya gede, ya Pan? Iya sih, cuman kalau hutan ngeri juga kalau malam-malam, serem. Gak apa-apa Gong, kita Pan selalu dikasih bekal sama Babe. Kalau gak boleh takut sama yang gituan. Iya sih bang, cuman naluri manusia Pan tetep aja. Kalau dikagetin, siapa juga yang kagak takut? Udah, yang penting kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat selalu ngejagain kita, sama minta supaya dihindarin dari hantu, dedemit, sama siluman di sono. Amin. Sampai juga kita akhirnya. Jadwal keretanya juga masih lama. Om Bram, makasih ye udah nganterin kita kemari. Iya, sama-sama bang. Hati-hati ye di sono. Bangkunya nomor berapa nih kita bang? Nomor 24, 25, 26 Gong. Ya udah, ayo kita cari. Alhamdulillah, akhirnya kita menuju ke Jawa Tengah buat kerja. Hore! Hehehe. Ngomong soal Jawa Tengah, gue jadi inget waktu kita menuju Gunung Pewayangan dulu, Truk. Lupa duduknya sama cewek ora kece tapi memble. Hehehe. Hah? Waduh, gue juga baru ingat. Jangan-jangan kejadian yang dulu keulang lagi dah nih. Gong, lu tukeran dah sama gue. Enak aja. Ini tempat favorit aja bang, dekat jendela. Lah, Pan di sini juga samaan, dekat jendela Gong. Bilang aja, lu kagak mau sial duduk sama cewek gembrot. Sama lu aja dah Reng. Masa sih gue mesti sial 2 kali? Please, ya Reng.
Ya udah, tutruk. Asik. Makasih, Reng. Iye. Kali ini gue yang beruntung, Truk. Sentimen juga dah nih yang buat kartun. Giliran gue aja dikasih yang jelek. Kalaupun tadi gue duduk di sono, pasti juga dikasihnya yang jelek. Udah bang, yang penting abang duduknya sekarang sama orang ganteng, bukan sama orang jelek. Iyain aja dah. Udah. Sekarang kita molor aja. Lah, si abang sewot. Buset, sampai sini udah tengah malam bang. Gimana nih? Katanya Pak Andri, besok pan kita mesti udah mulai kerja. Terpaksa dah, malam ini kita mesti sampai sono, Gong. Kita jalan aja yuk, sekalian nyari tumpangan. Iye Gong, kalau mesti nginep dan jalan besok pagi, pasti mangkir dong kita dari tugas pertama. Gak enak lah Gong sama perusahaan. Iye juga ye. Ya udah, ayo dah bang. Alamatnya udah ada kan bang? Udah itu mah Gong, ayo. Wah, mana ye kendaraan yang bisa ditumpangin? Dari tadi sepi banget nih jalanan. Nanti kalau ketemu orang kita tanya-tanyain aja Gong. Soalnya kita pan orang baru di mari, belum kenal tempat. Bener tuh Reng, cuman dari tadi orang juga kagak kelihatan Reng, Gong. Iya juga ye. Tunggu anak muda. Hah? Nenek ada apa nek? Kau jangan tinggal di hutan karet itu. Jauhin hutan itu. Hah? Maksud nenek apaan? Jauhin hutan karet itu. Jauhi hutan karet itu. Tenang nek. Kami akan baik-baik aja kok. Ada Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya nek, kami permisi dulu ye. Sudah semakin malam soalnya. Jauhi hutan karet itu. Jauhi hutan karet itu. Bang, aneh juga nenek-nenek itu. Dia tahu kalau kita akan tinggal di hutan karet. Dari mana nenek itu tahu ya bang? Ah, mungkin itu hanya kebetulan aja Gong. Tuh ada losbak parkir. Kita tanyain yuk. Kali aja dia mau nganter kita ke sono. Ayo. Misi Pak, apa Bapak tahu alamat ini?
Apa Bapak bisa mengantarkan kami ke sana? Iya Pak, soalnya besok pagi-pagi sekali kita mesti kerja Pak. Tahu sih, cuman tarifnya lumayan Mas. Soalnya udah tengah malam. Nggak apa-apa dah Pak, yang penting kami sampai sana malam ini. Ya udah, kalian semua naik dah di belakang. Saya akan antar malam ini juga. Sampai sono, aye mau langsung tidur biar besok semangat kerjanya. Gue juga dah, pertama kerjaan mesti semangat. Jangan sampai mengecewakan perusahaan. Kalau gue sih mandi dulu Truk, Gong. Tidur kagak mandi, gatel tahu. Betul tuh Bang, mandi dulu Bang Petruk. Hehehe, sepakat Gong, Reng. Nah, ini Mas tempatnya. Tuh, pelangnya. Wah, iya Gong, Reng. Ayo kita turun. Nih Pak, makasih ya. Sama-sama, Mas. Waduh, mesnya di mana Bang? Mungkin di dalam hutan ini, Gong. Iya Gong, menurut Pak Andri juga begitu. Ayo dah, kita jalan, keburu semakin malam. Ayo dah, Tempatnya serem Bang. Namanya juga hutan karet, Gong. Anggap aja ini di kampung kita, Reng. Pan sama aja. Iya sih, cuman ini pan hutan. Kalau kita kabur kemanapun, ketemunya hutan. Kalau di kampung kita pan ada rumah warga. Banyak tempat lapang juga. Sawah sama ladang warga. Kalau takut, jalannya agak cepetan aja, Gong. Iya, Gong. Ayo buruan. Bang, ini kita udah jalan lama banget loh. Belum sampai-sampai juga kok, Ye. Bentar lagi, Gong. Ini gue lihat mapnya di HP juga bentar lagi kok. Truk, lu lihat gak di depan tuh? Hah? Lihat, Reng. Udah, pura-pura nggak lihat aja kita. Buset, ditambah banyak bang. Percepat jalannya terus, Gong. Kabur! Pocong. Sialan lu Truk. Katanya pura-pura nggak lihat. Tahu-taunya main kabur aja. Akhirnya sampai juga kita di mes perusahaannya, Reng, Gong. Alhamdulillah. Ya udah, kita langsung masuk aja. Ngeri juga tempat ini kalau malam. Iya, Reng, samaan kayak di kampung kita, Ye. Cuman kayaknya kita doang nih yang tinggal di mari. Waduh, kalau begini kita gimana, Bang? Udah, besok aja kita pikirnya. Sekarang kita istirahat dulu, Gong. Keterlaluan lu Truk. Katanya pura-pura nggak lihat tadi. Tahu-taunya lu main kabur aja. Gue jadi ketinggalan dah. Hehehe, habisnya makin banyak, Reng, tuh pocong. Gue jadi makin merinding. Kira-kira
Kenapa ya bang? Nih hutan karet banyak banget pocongnya. Tahu dah Gong. Mungkin besok lu coba tanyain Truk ke Pak Andri soal ini. Iya juga ye, tapi gue nggak enak Reng nanya ke Pak Andri. Masa baru kerja udah nanya kayak gituan. Kita siap-siap tidur yuk, udah semakin malam nih. Iya bang, siap-siap mandi dulu. Ya udah, masing-masing kamar ye tidurnya. Siap Reng, gue yang paling depan ye. Ayo tengah bang. Waduh, gue dong yang paling belakang. Siap-siap dulu dah mandi. Masukin pakaian dulu ke lemari. Waduh, cepet juga tuh. Udah mandi aja. Siapa ye? Bagong apa Gareng ye? Mungkin dia nyiapin kamarnya habis mandi kali. Biarin dah. Habis dia mesti gue yang duluan nih mandinya. Gue udah ngantuk berat. Lah, lu semua belum pada mandi? Belum lah bang. Tadi pan, ayo beres-beres kamar dulu. Masukin pakaian ke lemari. Iye Truk, gue kirain ada yang udah mandi tadi. Soalnya kedengeran orang mandi di kamar mandi. Iye Reng, sama. Gue juga denger tadi. Waduh, berarti siapa ye yang mandi? Gile bener dah. Gak di luar, gak di dalam. Banyak hantunya nih tempat. Hi, jadi gak pengen mandi jadinya ayo bang. Samaan gue Gong. Terus gimana sekarang Reng? Gini aja dah, mending kita tidur bareng-bareng biar gak diusilin lagi. Tidurnya di mana Reng? Di kamar abang aja, pan kamar abang yang paling depan. Nah, setuju tuh gue. Ayo Truk, udah ngantuk berat nih gue. Iya bang, ayo. Iya dah, ayo. Hah? Ada yang gedor pintu Truk. Siapa Ji? Mana gue tahu Reng. Lagian udah jam 2 juga. Siapa tamu yang datang malam-malam gini? Siapa tahu dari perusahaan bang. Kita kan baru sampai rumah ini. Mungkin mereka mau konfirmasi. Bisa jadi sih. Ya udah, yuk kita cek. Ayo bareng-bareng aja Truk. Tunggu Truk, gue curiga sih. Mending kita intip dulu aja di kaca. Baru dah kalau manusia kita bukain. Nah, setuju tuh bang. Ya udah, yuk kita bareng-bareng lihatnya. Aduh, kepala gue brengsek.
gue pingsan lihat semalam. Aduh, iye truk. Itu kenapa ye? Ada pocong bawa keranda semalam? Mana gue tahu, ada-ada aja dah. Belum kerja, udah dibuat pingsan aja. Udah bang, yang penting udah kelewat malamnya. Pasti udah berhenti horornya. Waduh, iya juga. Nyok, kita siap-siap. Soalnya, kata Pak Andri, ya pagi bakalan ada petugas yang datang kemari dari perusahaan. Dia akan bimbing kita soal kerjaan. Oh iya, pakaian dinasnya jangan lupa ye dipakai. Siap bang. Ya udah, ayo buruan mandi. Kita bareng-bareng aja mandinya. Biar cepet bang. Setuju tuh Gong. Ayo. Muke gile dah. Pertama kali kerja jadi kacau begini gara-gara semalam. Suwek. Lagi-lagi ada mandor baru. Mudah-mudahan aja dia betah di rumah itu. Kalau gua sih mending turun pangkat dah jadi tukang sadap. Gak apa-apa, biar kakak tinggal di rumah itu. Ih, serem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yanto Mas, yang ditugasi dari perusahaan buat ngasih tahu kerjaan apa aja yang mesti Mas-mas nanti lakukan di hutan karet ini. Oh iya bang, perkenalkan juga saya Petruk. Ini abang saya Gareng. Dan yang itu adik saya Bagong. Terus sekarang kita mesti gimana ya bang? Sekarang Mas ikutin saya aja. Kita ke penyadap-penyadap lainnya. Nanti saya anterin juga mas-mas yang lainnya. Di hutan ini ada 3 kelompok penyadap. Masing-masing masnya nanti yang mandorin. Oh gitu ye. Siap dah bang. Ayo kita berangkat. Ayo. Ayo Reng, Gong. Masnya untuk laporannya bisa foto dan langsung kirim ke Pak Andri. Begitu juga berapa hasil yang disadapnya. Nanti di sana ada kok timbangannya. Baik Bang Yanto. Bang Yanto, maaf nih ye. Ayo mau nanya. Tadi malam pan kita baru sampai mari nih. Baru aja kita masuk hutan karet ini. Langsung ditampakin sama pocong. Mana banyak lagi pocongnya. Terus pas kita ada di dalam rumah mes itu, kita dihantuin sama pocong bawa keranda. Emangnya hutan karet sama rumah itu kenapa sih bang? Kok bisa ada banyak penampakan ye? Saya juga nggak tahu mas. Soalnya saya nggak tinggal di hutan karet ini. Jadi begini Bang Yanto. Sebenarnya Aye mau nanya sama Pak Andri soal ini. Cuman karena kita baru pertama kali kerja, jadi nggak enak. Makanya kita tanya soal ini ke abang. Oh, mungkin penunggu sini cuma mau kenalan kali sama masnya. Masnya kan baru pertama kali masuk daerah sini. Mudah-mudahan aja nanti malam dan seterusnya udah nggak ada. Nah, bisa jadi tuh bang. Biasanya pan penunggu sini pada mau ngetes kita sebagai pendatang. Sejauh mana nyali kita sama mereka. Bisa aja lu Gong. Ada yang aneh sama Bang Yanto. Kayaknya dia menutup-nutupi soal hutan karet ini.
capek juga ye kerja beginian, Reng. Namanya juga kerja, Truk. Apalagi digaji gede. Truk, hasil sadap semuanya tadi udah lu kirim ke Pak Andri. Udah semua itu mah, Reng. Truk, tadi pagi lu lihat ada yang aneh nggak dari gerak-gerik Bang Yanto? Kelihatannya dia tahu soal hutan karet sama rumah ini, tapi kenapa dia nyembunyiin dari kita-kita ye? Masa sih, Reng? Emang sih, waktu kita tanyain soal pocong itu, dia agak gugup gitu. Tapi, apa itu berarti dia nyembunyiin masalah hutan karet sama rumah ini dari kita-kita? Siapa tahu, karena dia baru kenal kita, jadi agak malu-malu gitu. Mungkin itu perasaan lu aja kali, Reng. Bisa jadi sih, tapi gue curiga, Truk. Bang, buruan mandi lo. Ntar keburu diduluin sama jin yang suka mandi kayak kemarin malam. Wah, bener juga. Gue duluan ya, Reng. Yang cepet ya lu, Truk. Gue kagak mandi kayak kemarin. Habis kerja, bau keringet sama lepek nih badan. Waduh, ketukan pintu lagi. Gue jadi parno nih gara-gara kemarin malam. Lebih baik gue tanya aja dah. Kalau dia diem berarti fix itu pocong. Siapa ye? Ini gue, Truk, Gareng. Lah, mau ngapain lu ke kamar gue, Reng? Gue takut, Truk. Kamar gue sih paling belakang. Barusan gue denger ada orang mandi lagi tadi. Bentar, Reng. Gue bukain pintu dulu. Ayo dah, buruan masuk. Tunggu, Bang. Lah, lu juga, Gong. Ngapain kemari? Mau tidur bareng juga lu? Iya, Bang. Habisnya tadi Aye denger Bang Gareng mau tidur sama Bang Petruk. Jadinya pan Aye kamar yang paling belakang. Jadi buruan dah Aye kemari. Ya udah, ayo kita bareng-bareng aja tidurnya. Iya, kasur gue pan cuman muat 2 orang, Gong. Lu bawa dah kasur lu kemari. Taruh di bawah aja. Siap, Bang. Bang, hah? Sialan lu, gue kirain pocong. Ada apaan, Gong? Itu, Bang, kedengeran lagi suara ketukan pintu. Truk. Ada apa, Reng? Elu, Gong, ada apaan? Itu, lu denger kagak? Ada ketukan pintu lagi. Waduh, iya ye. Jangan-jangan itu pocong yang kemarin lagi. Makanya itu, tadi Bagong bangunin gue. Iya, yang pertama kali denger. Ya udah, yuk kita bareng-bareng lihat siapa yang ada di luar. Ayo dah, ayo Gong. Hah? Suara pintu depan kebuka, Reng. Gong. Waduh, jangan-jangan maling, Bang. Pocong pan tangannya nggak bisa buka pintu. Ye, bener tuh. Jangan-jangan maling, Truk. Kita coba intip aja dulu dari kamar, Reng. Gong, kalau bener maling, kita langsung sergap. Cakep tuh, Truk.
Tapi kalau mereka bersenjata gimana bang? Gue cuman ada pacul. Senjata gue gong. Lu ambil dah buat persiapan. Ih, muke gile dah. Pocong masuk ke ruang tamu, Reng. Mending kita buru-buru dah tidur. Taksa nih mata buat merem. Iya Truk, kayak gitu mah mana mempan pacul elu. Hihihi. Alhamdulillah, udah azan subuh. Gong, Reng, bangun, udah subuh. Alhamdulillah, aman juga kita malam ini. Untung aja itu pocong nggak masuk kamar, Truk. Muke gile, jangan sampai lah, Reng. Yuk kita sholat subuh, sama siap-siap kita masak buat sarapan. Iye, Truk. Ayo, Gong. Siap, Bang. Alhamdulillah, kenyang juga dah. Truk, kalau kita gini terus, bakalan jantungan melulu nih tiap malam. Kita mesti cari jalan keluar buat masalah ini, Truk. Iye, Bang. Masa tiap malam kita digangguin terus? Istirahat kita kan jadi nggak tenang. Ntar malah ganggu kerjaan lagi. Iya juga sih. Gue kayak ngantuk melulu pas siang hari. Lu juga, Pan? Samaan, Truk. Mana kita mesti ngitung jumlah hasil sadapan lagi. Ntar kalau selisih dikit aja, kita bisa kena teguran perusahaan. Nah, itu tuh Bang, yang jadi kekhawatiran aye. Gini aja dah, biar gue meditasi apa yang terjadi sebenarnya di rumah sama hutan ini. Mudah-mudahan dengan ajian itu kita punya jalan keluar. Boleh, Truk, dicoba aja. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana Bang? Ada petunjuk? Bujur ireng dah. Gak ada penampakan apapun, Gong. Gelap semuanya, Reng. Waduh, apa mungkin meditasi kita itu untuk melihat kejadian masa waktu yang dekat kali ya? Gak bisa melihat waktu masa lampau. Kayaknya sih, Reng. Soalnya waktu gue sama Bagong nyari kepala wanita, waktu itu Pan, belum lama kejadiannya. Gue juga pernah disuruh Babe buat ngeliat pencurian yang dilakukan oleh orang yang pakai pesugihan anjing di kampung Kolot. Itu juga kejadiannya belum lama. Iya tuh Bang, kayaknya ajian itu untuk melihat kejadian yang belum lama terjadi. Waktu Bang Gareng sama Babe Semar nyari kita ke alam jin Pan, juga belum lama kejadiannya. Hah? Iya juga ye. Assalamualaikum,
Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Ayo kita berangkat. Waalaikumsalam. Iya Bang Yanto. Ayo Reng, Gong, kita berangkat. Pak Mul. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya mau tanya, apakah Bapak tahu sejarah hutan karet ini dan rumah yang saya sama saudara saya tinggalin? Oh, setahu saya hutan karet ini dulu adalah kampung Mas. Tapi karena banyak dari warga kampung yang tidak betah dan jumlahnya semakin berkurang, sebab beberapa warga banyak yang pindah. Akhirnya kampung itu dipindahkan sama pemerintah. Jadi kampung itu digusur dan diratakan menjadi hutan jati. Nah, beberapa tahun yang lalu hutan jati ini dibeli oleh PT Ruber Nusantara dan dijadikan hutan karet. Alhamdulillah, dengan adanya hutan karet ini warga kampung sekitar jadi terbantu karena banyak dari warga yang kerja di sini sebagai penyadap. Oh gitu ye. Tapi Pak, saya dan saudara-saudara saya di rumah itu kok selalu diganggu makhluk halus ya tiap malam. Terutama sekali pocong yang membawa keranda. Oh iya, rumah yang Mas tinggalin itu dulu adalah kuburan warga kampung itu Mas. Hah? Tapi tenang Mas, Masnya nggak usah takut. Soalnya kuburan itu sudah dipindahin kok sama perusahaan. Hah? Tapi kok kenapa ye masih ada pocong yang gentayangan di rumah itu? Padahal kuburannya udah dipindahin. Mas Gareng, ada apaan? Laper ya Mas? Udah masuk jam siang istirahat nih Mas. Ayo makan bareng-bareng kita. Iya Pak, ayo. Santai dulu dah kita Reng, Gong, mumpung hari libur. Truk, gue jadi kepikiran nih, kenapa kemarin tuh pocong gak masuk ruang tamu ye, tapi pas Kamis malam Jumat, dia malah masuk ke ruang tamu. Iya bang, waktu kita pas sampai rumah ini juga tuh pocong cuman ngejogrok di depan pintu aja, gak masuk ke ruang tamu. Itu kan pas kita pingsan, Gong. Mana kita tahu kalau tuh pocong masuk ke ruang tamu. Ye, abang gimana sih? Kalau masuk pan, tuh pocong pasti buka pintu. Kayak malam Jumat kemarin, kedengeran buka pintunya. Dan pastinya kalau pintu kebuka, kita udah pasti pindah pingsannya. Gak bakalan di depan pintu lagi. Iya tuh Truk, buktinya paginya kita pan masih di depan pintu. Masuk akal sih. Gue juga kepikiran
tentang suara orang mandi itu. Kenapa munculnya cuma jam 12 malam doang ya? Nah iya, betul Truk. Gue juga nandain, cuman muncul tiap jam 12 malam. Kita udah coba pakai ajian yang dikasih Babe, juga hasilnya nihil Bang. Iya, kemarin gue sempet cari tahu, tanya-tanya ke penyadap soal tempat ini. Katanya sih tempat ini dulu perkampungan dan rumah ini dulu pemakaman kampung itu. Cuman sama perusahaan pemakaman ini udah dipindahin ke tempat lain. Tapi kok masih ada pocong yang gentayangin kita ye? Apa masih ada sisa-sisa tulang belulang di bawah tanah rumah ini kali Reng, Gong? Bisa jadi, karena mindahinnya gak tuntas Bang. Waduh, kacau dah kalau itu bener. Oh iye, gue lupa. Kita kan belum kabarin Babe kalau udah sampai mari. Sekalian kita minta tolong ke Babe soal ini. Gimana? Nah, Ai setuju tuh Bang. Ya udah, biar gue telepon dulu dah. Gimana kabarnya anak-anak gue ye? Udah 4 hari gini belum ngasih kabar. Lah baru dirasain, udah nelpon aja dia. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Lu gimana sih Truk? Udah 4 hari gini baru ngabarin. Gimana kerjaan lu semua di sono? Aman? Aman Be kalau soal kerjaan mah. Tapi maaf sebelumnya, soalnya ada insiden waktu pertama kali kita datang ke tempat ini Be. Jadi gak bisa ngabari. Insiden gimana Truk? Ini Be, ternyata di rumah yang kita tinggalin ini banyak hantunya. Hutan karetnya juga Be. Banyak pocong di sini Be. Baru sampai aja kita udah ditampakin pocong bawa keranda. Sampai kita pada pingsan. Jadi dah kita lupa ngabarin Babe. Bangun-bangun pagi dan langsung berangkat kerja. Kemarin-kemarin juga kita nggak kabarin. Soalnya tiap malam kita digangguin terus. Nah, pas libur ini baru dah kita inget Babe. Waduh, bisa gitu ye. Oke dah Truk, kalau gitu biar gue ke sono ntar. Mudah-mudahan gue bisa bantu. Lu jemput gue ye besok pagi di stasiun. Palingan sore ini gue berangkat. Siap deh. Ya udah ya, ayo pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bram, gue nanti sore mau ke Jawa Tengah. Ada keperluan mendesak sebab anak-anak gue butuh pertolongan gue. Jadi gue minta sama lo buat jaga ini warung selama gue pergi. Bisa ye? Insya Allah Be. Wah, lumayan dong Be. Komisinya nambah jadinya nih. Tenang aja, soal itu mah udah pasti Bram. Alhamdulillah. Udah beres Reng, Gong. Babe besok sampai mari dan kita disuruh jemput di stasiun. Reng, Gong, daripada kita pusing mikirin gituan, kita bakar singkong sama jagung yuk. Alhamdulillah, boleh tuh Truk. Tapi singkong sama jagungnya mana Truk? Kita cari aja di sekitar sini Bang. Kan banyak warga yang pada berkebun tuh. Kali aja kita boleh minta hasil kebunnya singkong sama jagung. Nah, ide bagus tuh Gong. Ya udah, lu berdua cari singkong sama jagung ye. Biar gue yang siapin alat-alat bakarnya. Iya dah, ayo Gong, lu yang cari jagung ye. Biar gue yang nyari singkongnya. Iya Bang, ayo.
Wah, kebun singkong nih. Ada pemiliknya nggak, Ji? Nah, itu dia. Permisi, Pak. Iya mas, ada apa? Perkenalkan, nama saya Gareng. Kebetulan saya sama saudara-saudara saya kerja di perusahaan karet yang memiliki hutan di sana. Karena sekarang kami sedang libur, kami mau bakar-bakaran makanan. Kebetulan di tempat kami nggak tanam pohon singkong. Jadinya kami mencari singkong di luar hutan itu. Kalau boleh, saya minta singkongnya barang 3 biji aja, Pak. Oh, boleh. Perkenalkan juga, nama saya Margono. Masnya bisa panggil saya Pak Gono. Baik, Pak Gono. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Alat-alat buat bakar-bakaran udah siap. Tinggal nunggu Gareng sama Bagong dah. Mudah-mudahan gak lama dia datangnya. Truk, nih singkongnya. Elu Reng. Siap Reng. Lah, mana si Bagong? Belum dapat kali Truk. Soalnya tadi kita berpencar. Oh, ya udah, kita tunggu aja Reng. Bentar lagi kali dia datang. Mana kebun jagung? Dari tadi kebun singkong melulu. Wah, ada sungai di sini. Mantap nih. Kalau mancing cari ikan di sini, kapan-kapan sama Bang Petruk sama Bang Gareng mancing di sini pasti nih ikannya banyak. Coba gue telusurin sungai ini, kali aja ada kebun jagung di sono. Aduh, tolong. Reng, udah dari tadi nih Bagong gak muncul-muncul. Jangan-jangan dia tersesat lagi di hutan. Kita cari yuk Reng. Iya Truk, perasaan gue juga nggak enak nih. Kita cari sekarang yuk. Hari juga udah semakin sore. Yaudah. Gong, Bagong. Gong, Bagong, di mana lu? Gong, di mana lu? Gong. Buset, kita udah terlalu jauh nih Truk dari rumah kita. Biarin dah Reng. Kita mesti nemuin Bagong. Atau paling enggak kita mesti temuin tanda-tandanya yang dia tinggalin. Ya udah, kita buruan Truk nyarinya. Soalnya dikit lagi maghrib. Gong, Bagong, di mana lu? Truk, ada sungai tuh. Wah, iya Reng. Asik nih. Kapan-kapan kita mancing di sini, Reng. Lah, lu ingat Bagong Truk belum ketemu. Lu malah inget mancing. Hehehe. Iya, Reng. Ya udah, ayo kita terusin lagi nyarinya. Ayo. Sandalnya Bagong Truk. Wah, iya Reng. Kayaknya dia kecebur di sungai ini, Reng.
Gue sih nggak khawatir kalau dia jatuh di sungai ini. Soalnya dia bisa berenang. Palingan dia nganyut di ujung sungai ini. Nah, betul tuh, Reng. Ya udah, kita lanjut susurin sungai ini aja yuk, Reng. Ayo dah. Aduh. Hah? Gue di mana nih? Udah bangun, Mas. Mbah. Iya, Mbah. Kok saya tiba-tiba ada di sini ya, Mbah? Iya, Mas. Tadi waktu saya dan anak saya pulang dari kebun, saya lihat Masnya tergeletak di pinggiran sungai. Jadinya saya bawa ke rumah saya. Oh, makasih, Mbah. Bu, kemari bawa minuman buat Masnya. Iya, Ma. Ini, Mas. Buset, cantik banget nih cewek. Mas, diminum dulu kopinya. Iya, Neng. Makasih. Masnya, ini siapa? Dan sedang apa sampai-sampai terbawa arus sungai? Perkenalkan, Mbah. Saya Bagong. Kebetulan saya dan 2 kakak saya kerja di hutan karet sebelah sana. Kami tinggal di rumah yang ada di hutan itu. Kebetulan kan hari ini libur. Kami mau bakar jagung dan singkong. Tapi karena jagung dan singkongnya nggak ada, saya dan kakak saya mencari bahan-bahannya dulu. Nah, ketika saya mencari jagung, saya terpleset dan tercebur ke sungai. Oh, begitu. Untung saja Masnya kami temukan. Bah, saya mau nanya nih tentang hutan karet itu. Dulunya itu bekas apa sih? Kenapa kami dihantui pocong terus di sana? Baiklah, jadi ceritanya begini, Mas. Dulu itu hutan karet yang Mas tempatin itu merupakan tanah lapang. Hutan karet yang Mas tempatin itu merupakan tanah lapang tempat terjadinya peperangan kata para sesepuh-sesepuh dulu yang tinggal di sini pada zaman Majapahit. Tempat itu adalah ladang bunuh-membunuh antar kerajaan merebut kekuasaan. Setelahnya, ketika zaman peperangan dengan Belanda, tempat itu juga menjadi ladang tembak menembak antar rakyat Indonesia dengan para penjajah. Lalu setelahnya, tempat itu juga menjadi pembantaian para anggota PKI. Entah apakah mereka benar anggota PKI atau bukan, rakyat pada waktu itu main bunuh saja dengan sadis. Hingga setelahnya, ketika tempat itu dijadikan perkampungan, banyak yang tidak betah para warganya, sehingga banyak tempat yang ditinggalkan. Mungkin itu karena sejarah kelam tempat itu, sehingga tempat itu menjadi gelap dan suram. Oh iya, rumah yang kalian tinggali itu dulu adalah pemakaman warga kampung itu, Mas. Wah, pantesan banyak banget pocongnya di tempat itu. Berarti perusahaan kami belum tuntas memindahkan mayat makam itu ya, Mbah? Betul sekali, Mas. Sebab di dalam tanah itu masih banyak mayat-mayat yang bergelimpangan karena korban perang dan bunuh-membunuh.
Reng, hari udah semakin malam nih. Mending kita pulang yuk. Nanti kita tersesat lagi. Lagian besok kita kan mesti jemput Babe di stasiun. Tapi gimana sama Bagong, Truk? Dia belum kita temuin. Kita laporin aja besok ke Babe, Reng. Gue yakin sih Bagong gak kenapa-napa. Dia kan jago renang. Bisa jadi dia malah udah pulang, Reng. Nungguin kita di rumah. Iya juga, Ji. Ya udah, yuk kita pulang. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan Bagong gak kenapa-napa. Amin. Reng, kita udah masuk hutan karet nih. Kita mesti waspada. Kalau muncul penampakan pocong, langsung kabur. Iya, Truk. Lu kasih aba-aba, ye. Waduh, dia keluar. Lihat tuh pocongnya, Reng. Siap-siap, Reng. Kabur, Reng, kabur. Kabur. Pocong. Cepetan, Reng, masuk rumah. Iya, Truk. Selamat kita, Reng. Iya, Truk. Si Bagong udah pulang belum, ye? Gong, Bagong. Kayaknya dia belum balik, Reng. Terus kita gimana sekarang, Truk? Tenang, Reng. Besok kita pan ketemu sama Babe. Kita laporin aja soal Bagong yang hilang. Sekarang kita mandi sama beres-beres aja. Iya dah, Truk. Aduh, tuh. Hah? Kok gue di mari ya? Bukannya gue lagi di kamarnya Mbah tadi. Waduh, gak beres nih. Mending gue buru-buru dah pergi dari sini. Buset, mana udah malam lagi nih. Bisa-bisa tuh pocong pada menampakkan diri. Gue mesti cepet-cepet dah nih. Mudah-mudahan aja mereka belum pada muncul. Hah? Ini di mana? Kok gue sampai di pemakaman? Perasaan tadi siang gue nggak lewat mari. Waduh, hah? Apaan tuh? Muke gile. Mereka pada muncul. Hihihi, lebih baik gue percepat dah larinya. Ya, langkah 1000. Selamat dah. Akhirnya keluar juga gue dari tuh hutan karet. Biarin dah gue tungguin kendaraan yang lewat aja. Mumpung belum malam banget. Pastinya masih ada kendaraan yang lewat. Alhamdulillah, akhirnya ada juga kendaraan yang lewat. Stop bang. Hah? Mas Bagong, ngapain malam-malam di sini? Waduh, syukur Bang Yanto. Ceritanya nanti aja. Yuk kita pergi dari hutan karet ini. Tapi Mas, saya takut kalau mesti mengantarkan Masnya ke rumah hutan karet itu. Makanya itu Bang, kita pergi aja ke rumahnya Bang Yanto. Soalnya
Tadi ayah di hutan karet itu ditakutin pocong banyak banget. Hah? Jam segini tuh pocong udah pada muncul, Mas. Waduh, ya udah, ayo kita bareng-bareng pulang ke rumah saya. Duh, gue jadi khawatir nih Truk kalau Bagong kenapa-napa. Sabar, Reng. Sekarang kita tunggu aja sampai jam 11 malam. Kali aja dia nongol atau kasih kabar lewat HP. Iya dah. Siapa Truk? Bang Yanto, Reng. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bang. Ada apaan nih? Nelpon malam-malam. Nah, Mas, mau ngabarin kalau Mas Bagong sekarang ada di rumah saya. Tadi ketemu di jalan. Alhamdulillah. Ya udah, Bang. Besok aja ya saya jemput. Soalnya sekarang udah malam. Gak berani kita kalau keluar. Iya, Mas. Tadi juga waktu ketemu saya gak berani kalau nganter Mas Bagong pulang. Makanya saya bawa ke rumah. Kata Mas Bagong dikejar-kejar banyak pocong tadi di hutan karet. Nah, itu dia Bang Yanto. Ya udah, besok sehabis kita jemput Babe, kita langsung OTW ke rumahnya Bang Yanto ye. Nanti kita kabar-kabaran aja ye. Iya, Mas. Ya udah ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi Bagong ada di rumahnya Bang Yanto ya Truk. Iya, Reng. Lega jadinya gue. Ya udah, sekarang kita langsung istirahat aja, Reng. Yuk. Ayo. Truk, si Bagong kok bisa ya ada di rumahnya Bang Yanto? Mana gue tahu, Reng. Semalam sih katanya Bang Yanto, dia ketemu di jalan karena Bagong dikejar-kejar sama banyak pocong. Oh, berarti Bagong emang tersesat di hutan, Truk. Mungkin dia baru sadar pas malam hari dari pingsan, waktu terbawa arus sungai itu. Nah, waktu pulang, dia dikejar-kejar sama pocong. Dan beruntungnya si Bagong sampai jalan utama. Nah, mungkin seperti itu, Reng. Kita tunggu angkot aja, Reng, di sini. Iya, Truk. Udah banyak juga orang yang lalu lalang. Nah, itu dia angkotnya. Stop, Bang, stop. Ke stasiun kereta ya, Bang? Siap, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Bagong kemana, Truk? Kok gue nggak ngeliat? Dia ada di rumah Bang Yanto, Be. Sehabis jemput Babe di sini, baru dah kita jemput Bagong. Oh, gitu. Emangnya kenapa dia di sono? Gak bareng-bareng lu jemput gue? Entar dah, Be, kita ceritain. Sekarang kita cari angkot dulu yuk. Iya, Be, yuk.
Jadi begini beh ceritanya. Kemarin kan sehabis Petruk teleponan sama Babe, kita mau bakar jagung sama singkong. Jadi Aye sama Bagong nyari bahan-bahannya, sedangkan Petruk nyiapin alat bakar-bakarannya. Nah waktu Aye balik, Bagong belum juga balik. Jadi dah kita cariin Bagong. Waktu kita sampai ke sungai di sana, kita nemuin sandalnya Bagong. Udah, kepanjangan ntar lu ceritanya. Biar gue lihat aja di episode 168. Hehehe, siap dah be. Truk, udah dapat belum alamatnya Bang Yanto? Udah, Reng. Nih dia baru ngasih kabar ke gue. Bang Yanto, semalam Bang Yanto bilang kalau Bang Yanto takut nganterin Aye pulang ke rumah. Itu karena Bang Yanto tahu kan kalau hutan karet itu sama rumah itu banyak hantunya. Iya Mas, sebelumnya saya minta maaf kalau nggak ngasih tahu. Soalnya saya takut kalau saya dipecat perusahaan karena ngasih tahu kalau hutan dan rumah itu angker. Emang sebelumnya sudah banyak yang menjadi penjaga hutan karet itu, tapi semuanya pada mengundurkan diri. Saya juga pernah menjadi penjaga hutan karet itu, tapi saya minta diturunkan saja jabatannya menjadi mandor. Alhasil beginilah jadinya. Wah, berarti kalau saya sama saudara-saudara saya minta untuk ditugaskan di tempat lain, bakalan turun ye jabatannya Bang. Ya, begitulah Mas. Memang gaji yang ditawarkan besar untuk menjaga hutan karet itu, tapi resikonya juga besar Mas. Pantesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Mas. Gimana Mas? Gak nyasar kan? Ya, lumayan sih. Banyak gang ya di sini, Bang. Muter-muter dulu jadinya tadi. Ya, namanya kontrakan Mas. Belum bisa beli rumah. Oh iye, kenalkan Bang. Ini bapak kami, Semar namanya. Biasa dipanggil Babe Semar. Kenalkan, nama saya Yanto Pak. Beh. Salam kenal juga Bang Yanto. Gimana lu pada di mari? Betah kagak? Ya, gimana mau betah beh? Baru aja dateng, udah ditampakin sama pocong. Mana banyak lagi tuh pocong. Iye beh, spot jantung mulu kita di mari kalau malam. Jadi istirahatnya terganggu. Iya beh, kerjanya jadi ngantuk melulu. Tadi juga kata Bang Yanto, udah banyak yang menjadi penjaga hutan karet itu. Tapi pada nggak betah dan mengundurkan diri beh. Kalau mau tetap kerja sih bisa minta pindah. Tapi jadi turun jabatannya, sama gajinya juga diturunin. Bang Yanto ini salah satu orang yang pernah menjadi penjaga hutan itu soalnya beh. Kenapa Bang Yanto nggak jujur sama saya waktu saya tanyain soal hutan sama rumah itu? Maaf Mas Gareng, saya takut dipecat. Soalnya kalau saya jujur, pasti nggak ada lagi yang mau menjadi penjaga hutan karet itu. Ya udah, nggak apa-apa lah Bang. Oh iya deh, waktu kemarin Aye nyebur ke sungai, pan Aye ditolongin sama kakek-kakek deh. Katanya hutan itu dulu waktu zaman kerajaan sama zaman Belanda dan kemerdekaan adalah tempat peperangan dan bunuh-membunuh. Jadi banyak mayat yang terkubur di sana. Dan ketika tempat itu dijadikan pemukiman, banyak juga yang gak betah tinggal di situ warganya. Oleh karena itu, kampung itu dipindahkan dan rumah yang kita tinggalin itu dulu adalah pemakaman kampung itu. Mungkin yang dipindahkan oleh perusahaan hanya mayat-mayat pemakaman itu aja kali beh. Sedangkan mayat-mayat korban perang dan pembunuhan masih ada di tempat itu. Tapi anehnya waktu Aye tidur di rumahnya kakek itu, kok pas bangun Aye udah ada di semak-semak ye. Apa Aye cuman mimpi? Atau itu kenyataan ya beh?
Mungkin cerita kakek itu benar. Dan sepertinya itu jin baik yang mencoba memberitahu Lulu Pade perihal hutan karet itu. Wah, itu sama persis sama nenek-nenek yang tiba-tiba nongol waktu pertama kali kita sampai di sini dan ngasih tahu ke kita kalau jangan tinggal di hutan karet itu, Gong. Nah, bener tuh Bang, persis. Apa itu adalah istrinya kakek itu, ye? Bisa jadi tuh. Apa kita minta pindah aja ya, Gong? Reng, biar aman. Jangan dulu, Truk. Biar nanti malam gue tanganin pocong-pocong itu. Mungkin jin-jin itu bisa diusir dari hutan karet itu. Hah? Jadi Babe bisa mengusir pocong-pocong itu? Wah, Bang Yanto belum tahu sih. Babe kita ini sesepuh di kampung Tumaritis, Bang. Kalau ada siluman, dedemit, atau hantu dan sebangsanya, beliaulah yang ngatasin. Luar biasa ya, Babe kalian. Masnya dan Babe di sini saja dulu ya. Kebetulan istri saya sudah masak banyak. Nanti malam saja saya antar pakai mobil tetangga ya untuk mengantar kalian. Sekalian saya juga mau lihat kehebatannya Babe Semar. Boleh, boleh. Bang Yanto, udah malam nih. Kita mau pada pulang sekarang. Baik, Mas. Saya ambilkan dulu ya kendaraannya. Sip dah. Nih, Beh, hutan karetnya. Mobil gak bisa masuk. Jadi kita mesti jalan kaki dari sini. Buat juga ye hutan karet ini. Ya udah, yuk pada turun. Mana truk pocongnya? Dari tadi kita jalan belum juga kelihatan batang hidungnya. Biasanya sih dia langsung pada muncul, Beh. Apa mungkin takut ye sama Babe? Luar biasa Babe Semar. Baru saja dia berjalan di hutan ini, hantu-hantu itu sudah tidak berani menampakkan diri. Truk, tuh udah pada muncul pocongnya. Itu dia, Be. Udah pada menampakkan diri. Hah? Tenang semuanya, jangan takut. Mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Percayalah, jiwa orang mati tidak dapat mengganggu manusia. Itu semua hanyalah jin korin yang mencoba menakut-nakuti kita. Gue akan coba berdialog dengan mereka. Woi, lu semua, kenapa lu pada menakut-nakuti orang yang menjaga hutan karet ini? Lu pada gak mau jawab pertanyaan gue. Baiklah, kalau lu mau lenyap seperti ini. Siap. Tunggu. Terlalu banyak mayat yang terpendam di tanah ini, Pak Tua. Kami sangat senang dengan hal semacam itu. Karena itu semua membuat tempat ini menjadi banyak ditakuti oleh orang lain yang masih hidup. Oleh karena itu, kami menjadikan tempat ini rumah tinggal kami. Dan tidak ada seorang pun boleh tinggal di tempat kami. Tempat ini sudah dimiliki oleh manusia. Cepat, kau pergi dari sini. Ini tempat kami, Pak Tua. Sebab
masih terlalu banyak mayat yang belum dipindahkan. Kami tidak mau pergi. Kecuali mayat-mayat itu dipindahkan, kami pasti akan mencari tempat yang lain. Kurang ajar kalian semua. Tampaknya kalian maunya diusir dengan kekerasan. Terimalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Alhamdulillah, mereka semuanya udah pada lenyap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah aman ya Beh dari pocong-pocong itu. Untuk sementara aman toh. Tapi sepengalaman gue, jin-jin lainnya pasti akan datang ke sini lagi. Karena energi negatif dari mayat-mayat itu akan menarik mereka semua. Jadi kalau mau aman, lu mesti kasih tahu ke perusahaan tentang persoalan ini. Mudah-mudahan mereka mau memindahkan lagi mayat-mayat yang masih tersisa di tempat ini. Waduh, berarti ada kemungkinan kita bakal digangguin sama pocong lagi ya, Beh? Ya, begitulah Truk. Mereka kan ada banyak, gak cuma sehutan karet ini. Ya, nggak apa-apa lah Bang. Untuk sementara kan kita nggak ada yang gangguin. Kedepannya kalau muncul lagi tuh pocong-pocong, kita bisa minta tolong Babe lagi. Enak aja lu Gong. Warung gue bisa-bisa terbengkalai kalau tiap bulan gue tinggalin. Iye Gong, Babe Pan nggak ngurusin kita doang. Dia Pan sesepuh kampung Tumaritis juga. Udah, lu bilang aja persoalan ini ke Pak Andri. Biar dia tindak lanjutin ke atasannya. Mudah-mudahan dia mau bongkar lagi nih hutan karet buat mindahin tengkorak-tengkoraknya. Ya udah yuk, kita ke rumah lo. Saya langsung pulang ya Beh. Gak enak juga sama tetangga minjem mobil. Besok kita ketemu lagi ya Mas. Iya Bang Yanto, sampai ketemu besok pagi ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Babeh pagi ini langsung pulang. Iyalah, dulu kan pada kerja. Masa gue ditinggal sendirian di rumah ini? Mending gue pulang ngelayanin orang-orang yang mau belanja di warung gue. Ya udah dah, kalau itu mau Babeh. Ingat kata-kata gue semalam. Lu kasih tahu tuh Pak Andri, kalau perusahaan gak pindahin tulang belulang di tanah ini, bakalan ada lagi nanti tuh hantu-hantunya. Siap Beh.